Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Bersyukur hari ini kita dapat bertemu untuk menghayati Paskah kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Kan ku beritakan sejauh kuatku. Inilah tema Paskah hari ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, Paskah adalah peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus dari kematian. Yesus yang bangkit dan menang dari maut memberikan penyemangat bagi kita semua untuk menjalani hidup dengan penuh sukacita walau dalam ketakutan. Manusia silih berganti, tidak lepas dari perasaan takut, sedih, dan gembira. Kadang semangat kuat, namun tidak jarang kita juga lemah, lunglai, tidak berdaya. Apa sebabnya? Menurut para ahli, di dalam otak manusia memiliki dan memproduksi zat yang bernama serotonin yang mempengaruhi suasana hati, dan norepinefrin yang mempengaruhi energi. Jadi sebenarnya sedih dan gembira, kuat dan lunglai, tidak berdaya, itu sangat dipengaruhi oleh permainan otak kita. Seiring dengan naik turunnya zat tersebut di dalam otak. Permainan otak dipengaruhi oleh proses berpikir yang karena situasi tertentu dapat menyebabkan kekacauan berpikir atau distorsi kognitif. Kekacauan berpikir mengakibatkan turunnya zat-zat tersebut dan menimbulkan depresi, mulai dari tingkat yang paling lemah sampai yang paling berat. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan, para murid Tuhan Yesus juga mengalami kekacauan berpikir. Mengapa? Karena mereka berhadapan dengan situasi yang berat. Ada ketakutan jangan-jangan mereka akan mengalami nasib seperti Yesus. Ada perasaan kecewa karena Yesus Sang Mesias yang diandalkan ternyata kalah. Mereka tidak lagi memiliki semangat hidup. Tuhan Yesus sudah meninggalkan mereka. Namun, pada hari Minggu pagi-pagi buta, Maria Magdalena dan perempuan yang lain pergi ke kubur Yesus. Tiba-tiba mereka mengalami peristiwa yang mengejutkan. Terjadi gempa bumi yang dahsyat, sampai-sampai batu penutup kubur Yesus menggelinding. Belum lagi, sesampainya mereka di sana, malaikat memberikan informasi berita bahwa Yesus sudah bangkit dan tidak ada lagi di sini. Dia sudah pergi ke Galilea. Yesus akan menemui muridnya di sana. Tidak hanya berhenti sampai di situ. Kejadian mengejutkan juga dirasakan berlanjut ketika mereka hendak pulang. Ternyata Yesus yang sudah bangkit juga menemui mereka di tengah jalan. Yesus memberikan salam damai sejahtera, mengingatkan agar jangan takut, dan berpesan bahwa mereka akan ditemui di Galilea.
Peristiwa yang mengejutkan ini pasti mempengaruhi pikiran Maria dan kawan-kawan. Mereka serasa mendapatkan suntikan energi baru, sehingga zat-zat yang ada di otak kembali naik, hati kembali girang, dan raga kembali bertenaga. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, Yesus yang bangkit menuju Galilea. Ada apa dengan Galilea? Galilea adalah tempat orang-orang yang hidup dalam kegelapan, tanpa harapan. Tempat yang terpinggirkan, terbelakang, jauh dari berhikmat dan kesalehan. Di sana dan dari sana, para murid pertama dipanggil. Dan sekarang ini, Yesus kembali ke Galilea. Ada karya baik yang hendak diulang oleh Tuhan Yesus dari Galilea. Dan melalui para murid, Yesus hendak menyiarkan berita kebangkitannya hingga ke ujung dunia. Saudara-saudara, di Minggu Paskah ini, para murid yang tidak berdaya kembali dikuatkan. Kita juga sering mengalami seperti yang dialami oleh para murid. Ada kekacauan pikiran karena situasi yang kita hadapi. Persoalan-persoalan pribadi yang sulit, kondisi lingkungan yang sedang kita alami, situasi global yang membuat kita depresi. Paskah kiranya memberikan semangat dan kekuatan baru kepada setiap orang, walau dalam tekanan, kiranya masih dapat terus bersukacita. Kita adalah para saksi kebangkitan Tuhan Yesus. Tugas kita adalah memberitakan kebangkitannya. Bagaimana caranya? Dengan memberi semangat kepada mereka yang tidak berdaya, memberikan penghiburan kepada mereka yang bersedih, membangkitkan kembali keberanian orang-orang yang mengalami ketakutan. Sebuah penelitian dari para ahli mengatakan bahwa ketika seseorang melakukan kebaikan yang sifatnya spontan, akan melipat gandakan hormon endokrin yang ada di dalam otak sehingga memberikan efek perasaan senang. Lakukanlah kebaikan terus-menerus untuk memberikan sukacita, tidak hanya bagi kita, tetapi juga bagi orang-orang yang mendapatkannya. Lalu sejauh mana kita memberikan informasi berita kebangkitan Kristus ini? Seperti tema khotbah hari ini, kan ku beritakan sejauh kuatku. Tema ini bukan bermakna pesimis. Tema ini juga bukan berarti hanya sekadar melakukan, tetapi tema ini memberikan makna yang cukup dalam, bagaimana dengan segenap kekuatan kita mengerjakan tugas memberitakan kebangkitan Tuhan Yesus. Dalam Minggu Paskah ini, saya mengajak Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, yang pertama, walaupun kita sering berlari menghindari ancaman kematian dan bersembunyi dari badai kehidupan, kiranya janganlah pernah membuat kita lelah. Tenanglah, karena kita telah memiliki cinta Tuhan yang bangkit dan memberi semangat.
Yang kedua, teruslah berjalan dan berlari dengan segala kekuatan yang kita miliki sebagai seorang saksi untuk terus mengabdi. Wujudkan kesaksian itu melalui cara hidup yang penuh dengan sukacita dan tetap semangat bertenaga walau banyak derita. Selamat Paskah. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.